Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fariza Altof Putra dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang salah satu aliran di filsafat umum dan salah satu tokoh di filsafat umum dan penerapan di keseharian. Yang pertama yaitu aliran empirisme. Secara epistemologi, istilah empirisme berasal dari kata Yunani yaitu empiria, yang berarti pengalaman. Nah, bedanya dari rasionalisme, kalau empirisme ini memberikan kedudukan bagi rasio sebagai sumber pengetahuan. Jadi empirisme memilih pengalaman sebagai sumber utama pengenalan, baik pengalaman lahiriah maupun pengalaman batiniah, karena sudah dari epistemologinya atau dari bahasanya sendiri, empirisme berarti yaitu pengalaman. Thomas Hobbes menganggap bahwa pengalaman indrawi sebagai permulaan segala pengenalan. Pengenalan intelektual tidak lain dari semacam perhitungan atau kalkulus, yaitu penggabungan data-data indrawi yang sama dengan cara berlainan. Prinsip dan metode empirisme diterapkan pertama kali oleh John Locke. Langkah utamanya adalah teori empirisme seperti yang telah diajarkan Bacon dan Hobbes dengan ajaran rasionalisme Descartes. Menurut dia, segala pengetahuan dating dari pengalaman dan tidak lebih dari itu. Sedangkan sejarah dari aliran empirisme ini sendiri dipelopori oleh John Locke, filosof dari Inggris yang hidup pada tahun 1632 hingga 1704. Gagasan pendidikan Locke dimuat dalam bukunya, yaitu yang berjudul Essay Concerning Human Understanding. Aliran empirisme sendiri dibangun juga oleh Francis Bacon pada tahun 1210 hingga 1292 dan Thomas Hobbes di tahun 1588 hingga 1679. Namun mengalami sistematisasi pada dua tokoh berikutnya, John Locke dan David Hume. Jadi bisa disimpulkan bahwa aliran empirisme ini adalah suatu doktrin filsafat yang menekankan peranan pengalaman dalam memperoleh pengetahuan dan mengecilkan peranan akal. Istilah empirisme sendiri ini diambil dari kata Yunani yaitu emperia, yang berarti coba-coba atau pengalaman. Nah, sebagai suatu doktrin, empirisme adalah lawan dari rasionalisme. Bisa dibilang bertolak belakang dengan rasionalisme. Empirisme ini juga berpendapat bahwa pengetahuan tentang kebenaran yang sempurna tidak diperoleh melalui akal, melainkan dari pengalaman atau dari panca indera manusia, yaitu mata, lidah, telinga, kulit, dan hidung. Sedangkan penerapan aliran empirisme di sini saya akan mengambil di bidang pendidikan ya. Jadi menurut aliran ini manusia itu dilahirkan seperti kertas putih, artinya tidak membawa potensi apa-apa atau tidak membawa bakat atau kemauan apa-apa. Nah, perkembangan selanjutnya tergantung pada pendidikan dan lingkungan. Aliran empirisme dipandang berat sebelah sebab hanya mementingkan peranan pengalaman yang diperoleh dari lingkungan. Sedangkan kemampuan dasar yang dibawa anak sejak lahir dianggap tidak menentukan. Menurut kenyataan dalam kehidupan sehari-hari, terdapat anak yang berhasil karena mempunyai bakat tersendiri, meskipun lingkungan di sekitarnya tidak mendukung atau tidak menyetujui tentang bakat dan potensi yang ia miliki. Ini disebabkan oleh adanya kemampuan berasal dari dalam diri yang berupa kecerdasan atau kemauan. Anak berusaha mendapatkan lingkungan yang dapat mengembangkan bakat atau kemampuan
yang telah ada dalam dirinya. Meskipun penganut aliran empirisme masih tampak pada pendapat-pendapat yang memandang manusia sebagai makhluk pasif dan dapat diubah, umpamanya melalui modifikasi tingkah laku. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tokoh filosof yaitu bernama Aristoteles. Aristoteles merupakan murid dari Plato, seorang filsuf Yunani dan guru dari Alexander yang Agung yang hidup antara 384 sebelum Masehi sampai 322 sebelum Masehi. Ia menulis tentang berbagai subjek yang berbeda, termasuk fisika, metafisika, puisi, logika, retorika, politik, pemerintahan, etnis, biologi, dan zoologi. Bersama Socrates dan Plato, ia dianggap menjadi seorang di antara 3 orang filsuf yang paling berpengaruh di pemikiran wilayah Barat. Aristoteles menjelaskan bahwa materi tidak mungkin ada tanpa bentuk karena harus ada. Hal tersebut berlawanan dengan Plato. Dari pernyataan ini bisa disimpulkan bahwa meskipun Aristoteles menjadi murid dari Plato sendiri, tidak menutup kemungkinan bahwa pendapat mereka juga ada yang berbeda. Nah, salah satunya pemikiran dari Aristoteles sendiri adalah tentang gerak, di mana dikatakan semua benda bergerak menuju satu tujuan. Karena benda tidak dapat bergerak dengan sendirinya, melainkan harus ada penggerak dari benda lain, dan tidak bisa menggerakkan diri sendiri dari dalam diri benda tersebut. Dan Aristoteles punya teori 4 sebab, yaitu material, formal, final, dan efisiensi. Pengertian material adalah sebagai bahan olahan untuk menciptakan sebuah bentuk atau form. Misalnya adalah kayu. Formal adalah perubahan suatu bentuk ke bentuk lainnya, contohnya sebuah desain meja. Efisiensi adalah sebuah bentuk metode yang digunakan untuk mengubah material menjadi sebuah form. Misalnya dalam membuat meja yang menggunakan material kayu tentu akan dibuat oleh pengrajin kayu. Nah, sedangkan final sendiri, dari final adalah hasil akhir dari proses dari material, formal, dan efisiensi untuk menciptakan sebuah meja. Aristoteles merasa bahwa semua fenomena yang terjadi di alam semesta ini merupakan semua hal yang memiliki sebab dan akibat. Jadi tidak bisa bergerak dari dalam sendiri. Selalu ada yang menyebabkan, seperti benda bergerak itu pasti ada yang mengakibatkan kenapa benda itu bisa bergerak. Unsur sebab dan akibat inilah yang menjadikan dasar dari teori logika yang dikembangkan oleh Aristoteles. Silogisme berarti simpulan dari 2 putusan atau premis-premis yang disimpulkan menjadi suatu putusan yang baru. Sekian dari penjelasan singkat saya mengenai aliran, penerapan, dan juga tokoh filsuf dari filsafat umum. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.